apa yang sudah dilakukan oleh Komisi 2? Beberapa produk dari Komisi 2 yang saya memang cermati, kita mulai mendorong beberapa menyelesaikan tugas-tugas yang belum rampung di periode yang lalu. Saya harus katakan yang belum rampung, terutama bumi perkemahan dan Raman punya persoalan antara yang diberi akses ke kewenangan untuk mengelola, lalu beberapa masyarakat curhat bahwa mereka tidak dilibatkan dan segala macam. Kita hadir Mas, kita datang ke sana 3 kali, kita kunjungi, kita ajak dialog bagaimana ini dipecahkan. Beberapa fasilitas yang sudah dibangun di sana itu menggunakan anggaran yang tidak sedikit ya, boleh dana. Kita optimalkan bagaimana supaya itu bisa digunakan, bukan jadi bangunan mangkrak. Dananya sekian banyak, kalau diberikan beras berapa banyak Mas untuk membantu rakyat? Covid loh waktu itu. Kita berusaha mendorong untuk itu. DPRD semaksimal mungkin kita sudah lakukan. Sampai mungkin bicara bukan kita kewenangan DPRD, ada kewenangan personal. Yang tadi beberapa contoh anggota DPRD sudah melakukan. Kita juga di masyarakat, kemudian juga di tengah-tengah mungkin lingkungan kita juga sudah banyak berbuat. Walaupun terkadang ya apa yang kita lakukan juga salah satu mungkin buah tangan kita berkomunikasi dengan eksekutif. Ada juga yang mungkin langsung memang dari personal kita, karena kita bukan melihat hari ini semua akan dicukupi oleh eksekutif pemerintah. Ada hal yang memang kita harus tadi ya. Yang pertama mungkin tawaran atau mungkin yang sudah juga kami juga lakukan ya, yang harus dirubah dalam kondisi bangsa ini, rakyat kita ini, yaitu pola pikir. Kalau masyarakat kita ini pola pikirnya ini masih, mohon maaf gitu ya, terus hanya mengandalkan pemerintah atau mungkin meminta, ini yang harus kita rubah bersama. Mungkin 5 tahun yang lalu ketika founder kita Mas Dharma dan kawan-kawan ya, para penggagas, para pemikir memikirkan payung ini, mungkin awalnya juga berpikirnya sederhana. Tapi ketika ini tumbuh besar, maka sampai mungkin sekarang sudah nasional, bahkan internasional. Ya, sampai kepada masyarakat luar melihatnya. Bahkan pengunjungnya hari ini bukan hanya teman-teman masyarakat metro. Ya, luar metro, bahkan mungkin juga lintas kabupaten, bahkan mungkin lintas provinsi. Ada beberapa kali mungkin dari Palembang, bahkan mungkin dari Jawa. Ini kan luar biasa. Nah ini. Jadi yang pertama, pola pikir yang harus mungkin kita tanamkan kepada publik, kepada masyarakat ini, 2 hal tadi. Kita harus cerdas, harus pinter, mau belajar, kemudian juga apa? Kita harus mandiri dari menyelamatkan diri sendiri dulu. Baru kita bicara tadi, berbicara gotong royong, sama-sama ya. Ini pola yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pemahaman kita di masyarakat atau mungkin yang sudah duduk ini, tadi disinggung oleh pertama dari Mas Dharma tadi, ketika jadi pejabat bukan mengkayakan ya, tapi bagaimana mensejahterakan kepada masyarakat. Yang memang repot bahaya ini mengkayakan ya. Dulu mungkin nggak ada, kemudian setelah jadi sekian tahun, sekian periode, tadi juga disampaikan oleh Mas Dito, yaitu yang abadi, dikenang oleh rakyatnya, dikenang oleh masyarakatnya, baik kebijakan maupun sesuatu yang diberikannya. Kemudian lagi-lagi butuh action nyata ini, Bung Herman ya. Kalau semua kita ya, bukan hanya teoritik ya, tapi action nyata walaupun kecil tadi. Dicontohkan memang itu. Kita hari ini keluar-keluar, ada tangga kita, kawan kita mencabut rumput di depan rumah. Dia yang nyata. Kita juga harus buktikan apa kerja nyata kita dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian tidak kalah pentingnya bagaimana 2 pola ini yang saya pikir penting, mencerdaskan spiritual kita ya, mungkin cara pikir kita, termasuk mungkin hati kita, kemudian mencerdaskan emosional. Bagaimana orang ini tertarik, bagaimana orang ini mau terlibat, sengkuyung kalau bahasa Jawanya, bareng-bareng untuk mensejahterakan bersama, dari rakyat untuk rakyat.